Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Mutiara, jurusan Pendidikan Geografi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi seputar perencanaan wilayah. Perlu kita ketahui bahwa perencanaan wilayah adalah penetapan langkah-langkah yang digunakan untuk wilayah tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkannya. Nah, selanjutnya ada tahapan-tahapan perencanaan wilayah, yakni yang pertama menetapkan tujuannya, yang kedua memprediksikannya, yang ketiga memperkirakan berbagai masalah, yang keempat menetapkan lokasi wilayahnya. Kemudian ada juga definisi perencanaan wilayah menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Grabowski, perencanaan adalah suatu himpunan dari keputusan awal, keputusan akhir, dan proyeksi ke depan yang konsisten dan mencakup beberapa periode waktu, dan tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi seluruh perekonomian di suatu negara. Yang kedua, menurut Waterstone, perencanaan adalah usaha sadar, terorganisasi, dan terus-menerus guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, menurut Conyers dan Hills, perencanaan adalah proses yang kontinu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya ada sifat perencanaan yang perlu kita ketahui, yakni yang pertama dari segi ruang lingkup tujuan dan sasarannya. Perencanaan dapat bersifat nasional, sektoral, dan spasial, yang dimana nasional berarti perencanaan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Kemudian sektoral, yaitu perencanaan berdasarkan sektor-sektor unggulan pada suatu wilayah. Dan untuk spasial merupakan perencanaan yang berhubungan dengan ruang dan batasan wilayah. Yang kedua, sifat perencanaan dari bentuknya, perencanaan dapat berupa perencanaan agregatif atau komprehensif dan parsial. Dan ketiga, dalam jangkauan dan hierarkinya ada perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah, yang dimana tingkat pusat itu adalah perencanaan yang dibuat oleh tingkat pusat, yaitu dari presiden dengan memperhatikan struktur dan pola dari provinsi, kabupaten atau kota maupun daerah. Selanjutnya ada tingkat daerah, merupakan perencanaan yang dibuat oleh lembaga pemerintah daerah dengan persetujuan dari tingkat pusat. Sifat perencanaan selanjutnya yang keempat, dari jangka waktunya. Perencanaan dapat bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, di mana jangka panjang ini waktunya sampai 20 tahun, dan untuk jangka menengah sampai 10 tahun. Dan selanjutnya untuk jangka pendek ini waktunya sampai 3-5 tahun. Sifat perencanaan yang kelima dilihat dari arus informasi. Perencanaan dapat bersifat dari atas ke bawah atau top down, dari bawah ke atas atau bottom up, atau kedua-duanya. Yang keenam, dari segi ketetapan atau keluasan proyeksi ke depannya, perencanaan dapat indikatif atau preskriptif. Berdasarkan sistem politiknya, perencanaan dapat bersifat alokatif, inovatif, dan radikal. Selanjutnya ada 3 aspek yang perlu diperhatikan untuk menjaga kualitas produk perencanaan. Yang pertama, tuntutan untuk semakin melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan adanya keterbukaan dalam proses pengelolaan pembangunan. Yang kedua, perencanaan tahunan dan perencanaan jangka menengah perlu terintegrasi dalam perencanaan jangka panjang. Pentingnya perspektif jangka panjang juga ditekankan dengan perlunya menampung kecenderungan dengan global jangka panjang dalam perencanaan jangka menengah.
Pentingnya kecenderungan jangka panjang di dunia, khususnya perkembangan ekonomi dan teknologi. Perlu dikaji implikasinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Yang ketiga, perlunya memperhatikan kualitas data dan informasi yang akurat dan terkini sebagai basis dan pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen perencanaan. Nah, selanjutnya ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini ada 3 aspek, yakni yang pertama sebagai penuntun arah, yang kedua meminimalisir ketidakpastian atau uncertainty, terus yang ketiga meminimalisir inefisiensi sumber daya dan penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Dan ada juga syarat perencanaan yang harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan, yakni 1. Tujuan akhir yang dikehendaki, yang kedua sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya atau yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif, yang ketiga jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut, yang keempat masalah-masalah yang dihadapi, yang kelima modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasian, yang keenam kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya, yang ketujuh orang, organisasi atau badan pelaksanaannya, yang kedelapan mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. Selanjutnya ada elemen perencanaan, di mana elemen perencanaan ini yakni yang pertama perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang. Ada implikasi perencanaan sangat berkaitan dengan proyeksi atau prediksi, penjadwalan kegiatan, monitoring, dan evaluasi. Yang kedua, merencanakan berarti memilih berbagai alternatif tujuan agar tercapai kondisi yang lebih baik dan memilih cara atau kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran dari kegiatan tersebut. Yang ketiga, perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas sebaik mungkin, pengumpulan dan analisis data dan informasi mengenai ketersediaan sumber daya yang ada menjadi sangat penting. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor perencanaan wilayah, yakni yang pertama, potensi setiap wilayah yang berbeda-beda. Misalnya daerah A unggul di sektor pariwisata, sedangkan di daerah B unggul di sektor pertanian. Yang kedua, perkembangan teknologi. Seperti yang kita ketahui, teknologi sifatnya berubah-ubah dan sifatnya terus berkembang. Maka dari itu perlu dilakukan perencanaan wilayah agar sistem jaringannya dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang ketiga, adanya kesalahan perencanaan di masa lalu, seperti yang kita ketahui dibuat oleh manusia yang mungkin masih memiliki kesalahan atau kekurangan karena sifat dan kebutuhan manusia tentunya terus berubah-ubah, di mana harus diperbaiki dan diubah menjadi lebih baik. Yang keempat, kebutuhan akan lahan yang semakin meningkat. Semakin bertambahnya zaman, maka semakin banyak pula penduduk manusia yang menyebabkan kepadatan penduduk, sehingga manusia tersebut membutuhkan lahan atau tempat tinggal yang layak untuk ditinggali, sehingga perlu dilakukan perencanaan wilayah agar permukiman atau tempat tinggal tersebut bisa diatur sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baiklah, mungkin itu saja materi yang saya paparkan. Apabila dalam penyampaian materi saya terdapat masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.